itu saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi budaya organisasi. Menurut saya dalam ilmu manajemen budaya dan lingkungan eksternal organisasi adalah hal yang penting karena merupakan salah satu cara para manajer untuk melaksanakan aktivitas manajemennya untuk mencapai tujuan dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Perkenalkan, nama saya Chandra Dudayati, NPM 1901010151. 3 tingkatan budaya organisasi. Yang pertama, artifak. Artifak adalah budaya organisasi tingkat pertama, yaitu hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan ketika seseorang berhubungan dengan suatu kelompok baru. Artifak bersifat kasat mata, misalnya dalam lingkungan fisik organisasi seperti cara berperilaku dan berpakaian. Yang kedua, nilai. Nilai merupakan alasan yang diberikan sebuah organisasi untuk melakukan suatu tindakan. Nilai adalah budaya organisasi tingkat kedua yang memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi daripada artifak. Contohnya, menganalisis kandungan artifak atau dokumen. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar merupakan bagian penting dari budaya organisasi. Asumsi ini merupakan reaksi yang dipelajari dari nilai-nilai yang didukung karena keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota organisasi seperti kepercayaan, persepsi, ataupun perasaan yang menjadi sumber nilai dan keyakinan. Contohnya, asumsi yang tidak dapat diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Talia Zahra, NPM 1901010126 dari kelas manajemen 19C. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Apa sajakah 4 jenis budaya dalam perusahaan? Budaya perusahaan sendiri adalah nilai, norma, serta kepercayaan yang dipegang teguh oleh karyawan atau anggota perusahaan. Budaya perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal maupun strategi perusahaan. Dalam perusahaan, CEO menganggap budaya perusahaan sebagai nilai penting untuk menarik, memotivasi, serta mempertahankan karyawan yang memiliki bakat. Budaya perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah budaya penyesuaian, usaha untuk mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan agar lebih cepat mengenali, memahami, serta mengartikan sinyal-sinyal di lingkungan perusahaan ke dalam respon perilaku yang baru. Penyesuaian itu seperti penyesuaian terhadap keputusan, percobaan, kreativitasan, serta pengambilan risiko. Yang kedua adalah budaya pencapaian. Budaya ini berorientasi kepada hasil atau hasil kinerja karyawan. Contohnya menghargai persaingan, keagresifan, serta inisiatif dan loyalitas terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah budaya keterlibatan. Adalah keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan terhadap lingkungan kerja yang terus-menerus berubah, seperti atmosfer kasih sayang dan kekerabatan. Yang keempat adalah budaya konsistensi, di mana budaya harus menjaga lingkungan agar tetap stabil. Contohnya, taat pada peraturan, norma, serta metodis, serta memiliki pikiran yang rasional dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugi Dimas Adi Pradana, NPM 19
01010124 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan budaya adaptif. Arti dari budaya adaptif sendiri itu adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan dan termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya. Juga perbaikan dalam proses internal yang berkesinambungan. Arti daripada itu arti penting bagi perusahaan adalah saat perusahaan mengalami kendala ataupun mengalami beberapa hal yang tidak diinginkan, yang terjadi masalah, maka dengan adanya budaya adaptif dapat merubah atau menyelaraskan semua kendala itu sebaik-baiknya dan tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menambah masalah lagi, memperbaiki apa yang ada, dan dalam perusahaan akan terjadi keselarasan dalam pekerjaannya. Saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu tentang budaya kepemimpinan, budaya atau budaya kepemimpinan. Jadi untuk kepemimpinan itu sendiri adalah suatu hal bagaimana kita cara untuk mengatur, bagaimana cara untuk mengarahkan anggota atau bawahan agar mencapai tujuan bersama. Lalu bagaimana hubungan budaya kepemimpinan dalam perusahaan? Kinerja kepemimpinan itu ditunjukkan ketika seorang bertanggung jawab atas tugas yang diamanatkan kepadanya. Kinerja kepemimpinan ditunjukkan ketika seorang melakukan pekerjaan yang dengan senang hati dan memberikan hasil yang luar biasa. Dan kinerja kepemimpinan ditunjukkan ketika seorang berusaha untuk mencari solusi dari setiap masalah yang ada. Budaya kepemimpinan itu tercipta ketika setiap orang di dalam perusahaan diberdayakan untuk berpikir seperti seorang pemilik perusahaan, pimpinan, ataupun yang lainnya. Arigatou gozaimasu.